Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Viral kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami, semoga menginspirasi. Sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat Jibril sebagai perantara kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai kunci dan kesimpulan dari isi semua kitab suci yang pernah diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Al-Quran terdiri atas 6.236 ayat atau 114 surah. Al-Quran juga merupakan pedoman bagi manusia untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Al-Quran adalah kitab suci yang wajib dibaca, dipahami, direnungkan, dan juga diterapkan dalam kehidupan keseharian dengan tidak menyimpangkan sedikit pun darinya, meremehkannya ataupun mengindahkannya demi sesuatu yang berlawanan dengannya. Al-Quran sebagai rujukan bagi setiap muslim dalam menghadapi musibah, cobaan, dan juga kesedihan. Setiap muslim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dilindungi dari godaan setan atau dari hal-hal yang membahayakannya. Salah satu doa yang baik telah dicontohkan Nabi Yunus saat menghadapi musibah berada di dalam perut ikan. Berikut informasi lengkapnya. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya, 87. Manfaat doa Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus saat ditelan seekor ikan besar menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang, khususnya bagi umat Islam saat menghadapi musibah. Dikisahkan, Nabi Yunus berada dalam perut binatang laut selama 40 hari. Berkat kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus tetap bisa hidup dan keluar dalam keadaan selamat. Saat berada dalam perut seekor ikan besar, Nabi Yunus tak lepas selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ketenangan hati dan keselamatan. Ketekunannya dalam berdoa dapat kita jadikan contoh terlebih saat kita dihadapkan pada sesuatu yang menakutkan. Doa Nabi Yunus memiliki berbagai manfaat dan keutamaan, tak heran banyak ulama yang mengamalkan doa satu ini. Seperti halnya Syekh Sayyid Muhammad bin Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Abwab Al-Faraj mengungkapkan para ulama dan wali ada yang membacanya 40 kali setelah sholat tanpa terputus sama sekali, bahkan ada yang membacanya 1000 kali setiap hari. Di dalam doa tersebut, terdapat manfaat di antaranya sebagai berikut. 1. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Yunus ini berisi permintaan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Dengan sungguh-sungguh membaca doa ini, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima pertaubatan umatnya. 2. Keinginannya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana penjelasan tersebut tertuang dalam hadis riwayat Tirmidzi yang memiliki arti sebagai berikut. Doa Junwun, Nabi Yunus, ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zalimin. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya. 3. Mendapat pahala orang yang mati syahid. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Sa'id bin Abi Waqqas disebutkan bahwa apabila seseorang membaca doa ini 40 kali saat sakit, lalu ia meninggal, maka dirinya akan mendapat pahala layaknya orang yang meninggal syahid. Adab berdoa yang baik dan benar. Setiap dari kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ingin doanya terkabul. Maka dari itu, kita perlu menjaga adab-adab atau sejenis tata cara dalam berdoa. Adapun secara garis besar adab berdoa yang baik agar terkabul adalah sebagai berikut. Memakan yang halal. Meyakini ijabah doanya. Menjaga hati agar tidak lalai saat berdoa, tidak meminta sesuatu yang mengandung dosa. Tidak meminta sesuatu yang dapat memutuskan silaturahmi. Tidak meminta sesuatu yang dapat menyia-nyiakan hak umat Islam. Tidak meminta sesuatu yang mustahil secara umum. Memanfaatkan waktu-waktu yang afdal dalam berdoa, yaitu waktu sujud dan waktu jeda antara azan dan iqamah. Wudu dan sholat terlebih dahulu sebelum berdoa. Menghadap kiblat dan mengangkat tangan saat berdoa. Tobat dan mengakui dosa terlebih dahulu sebelum berdoa. Ikhlas dalam berdoa, membuka doa dengan tahmid dan sholawat Nabi. Mengakhirinya dengan sholawat Nabi, membaca sholawat Nabi di tengah doa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.